Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Indrawardana, dosen program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu mata kuliah Analisis Pengambilan Keputusan dengan kode mata kuliah MCU TIP 108 yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran lulusan program studi, yakni yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan agroindustri yang mencakup rekayasa sistem, rekayasa proses, manajemen, dan lingkungan dengan menerapkan ilmu matematika, pengetahuan alam, serta teknologi informasi. Dan CPL yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu merancang komponen sistem, proses, produk untuk memenuhi kebutuhan agroindustri berkelanjutan berbasis kearifan lokal dalam kendala yang realistis. Dan CPL yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan eksperimen ilmiah serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang dihasilkan. Ketiga CPL tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 3 CPMK, yakni yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan dalam sistem agroindustri dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar pemrograman, manajemen, dan teknologi. Kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah pada bidang agroindustri berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan ketiga, mahasiswa mampu melakukan perancangan suatu sistem melalui pendekatan sistem dalam pengembangan agroindustri. Ketiga CPMK tersebut diuraikan lebih spesifik menjadi 7 sub CPMK, yakni pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar keputusan. Kedua, mampu mengidentifikasi karakteristik pengambilan keputusan. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep sistem. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis manajemen strategi dan pengambilan keputusan. Kelima, mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik pendukung pengambilan keputusan. Keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan dukungan komputasi lunak pada sistem pendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan sistem pendukung pengambilan keputusan. Materi pembelajaran atau pokok pembahasan yang disampaikan dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar keputusan, karakteristik pengambilan keputusan, konsep sistem, manajemen strategi dan pengambilan keputusan, teknik-teknik pendukung pengambilan keputusan, dukungan komputasi lunak pada sistem pengambilan keputusan, dan penerapan sistem pendukung pengambilan keputusan. Pada aspek delivery dari seluruh materi disampaikan menggunakan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang hendak dicapai dengan prinsip berpusat pada mahasiswa. Untuk materi yang bersifat pemahaman materi disampaikan dalam bentuk diskusi yang biasanya saya sampaikan dengan sebuah kasus atau teori dasar sebagai pemantik untuk kemudian didiskusikan sehingga mahasiswa dapat menghasilkan sebuah pemahaman berdasarkan penemuan mereka sendiri ketika diskusi. Untuk materi yang bersifat keterampilan, materi dibahas di dalam bentuk praktik serta penyelesaian masalah berbasis kasus. Pada aspek interaction, saya berinteraksi melalui tatap muka secara langsung dan memanfaatkan teknologi aplikasi pembelajaran atau learning management system seperti e-study dan juga WhatsApp. Dalam e-study dan juga WhatsApp, saya menggunakannya untuk membagikan materi, informasi, berdiskusi, dan memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai dengan topik perkuliahan dan kemudian dapat memberikan penilaian dan timbal balik kepada mahasiswa. Untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa, selanjutnya dilakukan asesmen melalui tugas dan kuis yang dilakukan berbasis capaian pembelajaran yang hendak dicapai melalui berbagai macam rubrik penilaian yang telah dirancang dalam RPS dan dilengkapi dengan bobot penilaian yang telah disepakati pada saat awal kontrak perkuliahan. Berikut merupakan cuplikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kita mulai ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di perkuliahan analisis pengambilan keputusan. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kita hari ini
kita akan membahas terkait dengan materi konsep sistem. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin kita bahas sedikit ya, kita ulas sedikit terkait mata kuliah analisis pengambilan keputusan pada materi minggu lalu. Baik, materi minggu lalu kita membahas tentang karakteristik pengambil keputusan. Ada yang ingat kira-kira apa saja sih karakteristik pengambil keputusan? Baik, karakteristik pengambil keputusan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, takut pada risiko. Yang kedua, hati-hati pada risiko. Dan yang ketiga, suka pada risiko. Betul sekali. Mungkin ada yang menambahkan dari teman-teman yang di belakang, ada yang menambahkan terkait ciri-ciri dari masing-masingnya. Kalau yang takut dulu mungkin, oke, silakan. Salman, yang takut pada risiko itu yang seperti apa sih? Yang takut pada risiko yang pertama itu sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan menghindari risiko. Dan yang kedua, cenderung lebih banyak menjadi follower, bukan seorang inovator. Gitu, oke, sip. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan terkait yang suka pada risiko? Oke, silakan. Ciri-ciri dari suka pada risiko yang pertama dalam pekerjaan lebih menghargai proses dan selalu bersikap menyelesaikan masalah. Oke. Sepertinya lebih ke ini ya, ke funny gitu ya. Yang hati-hati pada risiko. Kalau yang suka ya, yang hati-hati pada risiko. Selanjutnya? Hati-hati. Ya, oke, silakan. Jika yang hati-hati itu seseorang itu tidak mudah untuk merubah keputusannya. Terus dan juga dia itu menjadi tipikal orang yang peragu. Siap, berarti nanti sudah dipahami ya terkait dengan apa saja sih karakteristik pengambil keputusan itu. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan karakteristik diri kita masing-masing gitu. Kira-kira yang suka itu saya lebih condong kemana? Yang takut, yang suka, atau pada yang berhati-hati pada risiko gitu. Oke, kita lanjut masuk kepada materi ya terkait dengan konsep sistem. Nah, kenapa sih konsep sistem ini sangat dibutuhkan sekali pada pengambilan keputusan? Karena kita ini harus tahu gitu ya. Karena kita harus ingin mengambil keputusan secara tepat, secara benar, maka kita harus tahu dalam sistem agroindustri, khususnya kita kan di bidang teknologi industri pertanian. Jadi kita harus tahu dulu sistemnya itu seperti apa yang ada pada bidang agroindustri tersebut, sehingga nanti kita bisa tahu menganalisis masalahnya apa, sehingga kita bisa menentukan kira-kira untuk menyelesaikan masalah A, masalah B, masalah C, keputusan yang harus diambil adalah ini A, B, C seperti itu misalnya. Oke, mungkin di sini ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah tahu nggak sistem itu apa? Ada yang pernah dengar mungkin atau pernah membaca sistem itu apa? Ada yang mau memberi penjelasan mungkin? Silakan. Oke, silakan. Opi, mungkin pernah dengar. Menurut saya sistem itu ada saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan, di mana untuk menjalankan suatu proses digunakan untuk mencapai suatu tujuan utama. Oh gitu. Oke, siap. Masih sudah oke, tinggal disempurnakan lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Jadi gini ya, sistem merupakan satu kesatuan usaha gitu ya, yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan secara teratur yang berusaha mencapai satu tujuan dalam satu lingkungan yang kompleks. Jadi sistem itu intinya adalah elemen-elemen yang saling berkaitan atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Contohnya apa? Seperti kita di kelas ini. Kelas ini akan menjadi sistem yang utuh kalau ada misalnya ada dosennya, ada mahasiswanya, gitu ya, ada materi perkuliahannya. Jadi itu adalah komponen-komponennya. Nah, kalau komponen-komponen tadi itu bersinergi secara utuh semuanya, maka itu bisa disebut sebagai sistem. Seperti itu contohnya. Nah, nanti yang banyak kita bahas adalah tentang bagaimana sih sistem pada agroindustri. Dalam agroindustri misalnya nih, ada petani, ada pengusaha, ada pengolah, gitu ya, ada distributor dan lain-lain. Nanti akan kita bahas bersama di sana. Oke. Nah, hubungan ini ya, hubungan yang teratur dan terorganisir merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan. Nah, pencapaian tujuan ini menyebabkan dinamika berbagai perubahan yang perlu dikembangkan. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mengembangkan suatu sistem agroindustri, kita harus tahu komponen-komponennya apa saja. Gitu. Kita harus tahu kira-kira elemen-elemennya apa saja sehingga nanti pada saat mengembangkan sistem itu bisa lebih optimal lagi. Nah, kalau dalam skematis itu seperti ini. Bagaimana sistem itu gitu ya secara skematis. Jadi di sini ada elemen, di sini ada 5 elemen.
Dan 5 elemen tadi itu berinteraksi. Contohnya pada agroindustri itu saya contohkan tadi, yaitu misalnya ada petani, ada kemudian ada distributor, kemudian ada konsumen, semuanya saling berinteraksi yang untuk mencapai tujuan atau subtujuan. Jadi di situ adalah contoh dari konsep sistem. Nah, selanjutnya sifat-sifat dasarnya. Nah, di sini sistem itu memiliki sifat-sifat dasar apa saja? Yang pertama adalah punya tujuan. Sama seperti teman-teman misalnya kuliah punya tujuan nih, pingin lulus 4 tahun. Atau agroindustri pasti punya tujuan apa? Meningkatkan nilai tambah, memperoleh keuntungan, seperti itu. Kemudian adanya kesatuan usaha gitu. Jadi ada elemen-elemen tadi yang saling berkaitan sehingga nanti menjadi satu dalam sistem yang kerjasama. Kemudian keterbukaan terhadap lingkungan, karena kan pasti ada dalam agroindustri itu ada yang namanya faktor-faktor di luar agroindustri tersebut gitu. Misalnya seperti kalau agroindustri, misalnya kalau kita lagi membahas tentang agroindustri di sini, di dalam agroindustri kan pasti nanti kita juga menjual produk kita di luar daerah kita misalnya. Di sana misalnya seperti ada faktor-faktor lingkungan seperti adanya perubahan iklim sehingga bahan bakunya lebih mahal, kemudian adanya faktor bencana alam sehingga nanti tidak bisa melakukan distribusi pada daerah tersebut, seperti itu. Jadi artinya nanti akan ada hubungannya dengan terkait dengan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah transformasi gitu ya, merupakan proses perubahan input menjadi output. Pada suatu sistem itu pasti ada seperti itu. Bahan baku menjadi produk jadi, bahan baku menjadi produk setengah jadi. Nah, kemudian ada juga sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga umpan balik. Biasanya dalam sistem itu sangat lengkap sekali seperti itu. Nah, ini proses skema transformasi untuk input menjadi output gitu ya. Jadi ada input, ada transformasi, ada juga output. Nah, ini juga. Nah, biasanya dalam suatu sistem ya, proses transformasi sistem dengan mekanisme pengendalian. Jadi kalau pada mekanisme pengendalian berarti nanti akan ada pengendalian apabila nanti outputnya kurang baik, nanti akan ada pengendalian. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi supaya nanti pada saat proses transformasi output yang dikeluarkan bisa sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya supaya nanti kita bisa lebih mudah dalam mengembangkan suatu sistem agroindustri? Perlu dilakukan yang namanya pendekatan sistem gitu. Jadi di sini dengan kita melakukan pendekatan sistem, suatu sistem agroindustri itu bisa kita kenali, bisa lebih lebih mudah lagi begitu dalam melakukan pengembangannya. Nah, pendekatan sistem itu apa? Pendekatan sistem merupakan suatu analisis organisatoris yang menggunakan ciri-ciri sistem sebagai tolak ukur analisis. Nah, makanya dalam suatu pendekatan sistem di sini nanti akan ada yang namanya 3 tahapan. Yang pertama yaitu adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah formulasi permasalahan, dan yang ketiga nanti adalah identifikasi sistem. Nah, dalam 3 tahapan ini nanti semuanya akan membutuhkan yang namanya kita melakukan wawancara, observasi gitu ya, datang langsung ke lapangan gitu. Supaya untuk apa? Supaya kita mendapatkan data yang valid terkait dari pendekatan sistem yang akan kita kembangkan gitu. Seperti contohnya pada saat kita ingin misalnya nih di Jember sekarang lagi yang paling potensial adalah tanaman tembakau. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan agroindustri tembakau? Berarti kita harus melakukan pendekatan sistem pada agroindustri tembakau tadi. Jadi misalnya analisis kebutuhan apa saja nanti yang dibutuhkan. Misalnya kebutuhan pelaku dalam pengembangan agroindustri tembakau siapa saja? Misalnya ada pusat penelitian tembakau, ada juga misalnya petani tembakau, ada juga misalnya distributor, ada misalnya konsumen yang membeli rokok, yang membeli daun tembakau, seperti itu. Nah, kira-kira kebutuhan dari masing-masing stakeholder ini apa saja nanti? Nah, itu yang perlu kita analisis lebih dalam. Nah, baru kita akan tahu kebutuhannya A, B, C, D, E seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah formulasi permasalahan. Nah, apa itu formulasi permasalahan? Berarti nanti kalau sudah kita ketahui kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhan dari masing-masing stakeholder tadi, nah selanjutnya adalah dilakukan namanya formulasi permasalahan ini, kita buat daftar atau list permasalahan-permasalahan dari masing-masing stakeholder tadi. Misalnya masalah petani itu apa saja? Misalnya mulai dari pupuk, kemudian dari lahan, saat ini mungkin lagi musim kekeringan dan lain-lain. Akhirnya
petani itu susah mendapatkan pupuk yang murah, pupuk bersubsidi sekarang susah begitu. Kemudian masalah dari agroindustri, misalnya bahan baku dari petani saat ini mahal gitu, akhirnya harga jualnya yang diberikan kepada konsumen menjadi mahal seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh formulasi permasalahannya. Nah, di sini ada diagram alir untuk tahapan pendekatan sistem. Apa saja nih ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk melakukan pendekatan sistem atau analisis sistem kita melakukan beberapa tahapan, analisis kebutuhan, formulasi permasalahan, dan juga identifikasi sistem. Nah, akan kita bahas satu persatu ya contohnya. Nah, apa itu analisis kebutuhan? Berarti permulaan pengkajian dari suatu sistem yang dinyatakan dalam kebutuhan yang ada, kemudian dilakukan tahapan pengembangan terhadap kebutuhan yang dideskripsikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kebutuhan dari petani apa, kebutuhan dari konsumen apa, kebutuhan dari produsen apa, kita jelaskan secara detail di sana, di analisis kebutuhan. Kemudian pada analisis kebutuhan dapat ditentukan nih komponen-komponen yang berpengaruh dan berperan dalam sistem yang mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tujuannya masing-masing gitu, dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini ada contoh pendekatan sistem yang pernah dilakukan ya. Yang pertama nih, pendekatan sistem dalam pengembangan sistem pendukung keputusan rantai pasok hortikultur, misalnya contoh kayak gitu. Ada juga yang kedua, pendekatan sistem dalam sistem pengembangan agroindustri kopi rakyat yang berkelanjutan. Nah, itu juga salah satu contoh. Jadi kita pada saat ingin mengembangkan pasokan hortikultur, apa saja kebutuhannya, siapa saja pelakunya di sana. Dan yang kedua, misalnya contohnya pada agroindustri kopi, berarti siapa saja pelakunya di sana dan kebutuhan dari masing-masing pelaku itu apa saja begitu. Nah, ini ada contoh analisis kebutuhan pelaku yang berpengaruh pada sistem rantai pasok hortikultur. Nah, di sini ada beberapa analisis kebutuhan ya dari pelaku-pelakunya. Di sini ada beberapa pelaku, yakni yang pertama adalah petani. Nah, sebagai pelaku penghasil produk hortikultur. Nah, ini merupakan salah satu stakeholder atau orang yang berkepentingan pada rantai pasok hortikultur. Nah, nanti teman-teman perlu melakukan analisis kebutuhannya petani itu apa saja untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan, untuk melakukan analisis kebutuhan tadi. Dan yang kedua, perusahaan. Nah, perusahaan ini sebagai pelaku yang melakukan nilai tambah atau agroindustrinya ya. Jadi nanti hortikultur misalnya cabai dibuat jadi bon cabai, tomat dibuat jadi jus tomat misalnya. Nah, ini sebagai perusahaan nanti kebutuhannya apa saja sih? Misalnya bahan baku yang murah, kayak gitu ya contohnya, atau biaya distribusi yang murah. Kemudian pelaku yang ketiga itu adalah konsumen. Nah, apa yang dibutuhkan konsumen? Kalau kita sebagai konsumen, misalnya kalau ingin memberi produk pangan, itu pinginnya yang seperti apa? Kalau kita jadi konsumen, teman-teman pingin beli produk yang seperti apa misalnya? Gimana? Kualitasnya bagus. Terus apa lagi? Kalau teman-teman sebagai konsumen, kebutuhannya apa? Konsumen? Harga lebih murah. Kemudian apa lagi sebagai konsumen, teman-teman ingin membeli ini misalnya, membeli di pasar. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Harga, kualitas, apa lagi? Tidak ada. Apa lagi? Teman-teman kalau beli-beli masa ada apa namanya? Tidak memikirkan misalnya seperti kemasannya atau seperti kebutuhannya gitu. Apa di sana yang difokuskan kalau ingin membeli barang? Kualitas, harga, apa lagi? Apa? Lingkungan, mungkin mencari produk yang memang aman untuk lingkungan ya, bisa juga. Pinginnya yang apa tadi? Yang murah tapi dapatnya banyak gitu ya Pak. Anak kos sekali ya gitu ya. Oke kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemerintah. Nah, biasanya pemerintah ini sebagai pengatur dan memberi kebijakan. Misalnya seperti harga beras saat ini maksimal di tingkat pasar harus 15.000 per kilo, 13.000 per kilo. Nah, itu merupakan peran dari pemerintah. Nah, jadi nanti teman-teman harus tahu kebutuhan dari masing-masing pelaku tadi apa saja. Nah, selanjutnya tahapan yang setelah kita mengetahui kebutuhannya apa, permasalahannya apa, baru kita melakukan yang namanya identifikasi sistem. Sistem yang sudah saya jelaskan tadi dari analisis kebutuhan, formulasi permasalahan, dan juga identifikasi sistem. Adakah yang ingin bertanya di sini yang masih belum dipahami? Silakan. Oke, silakan. Toriki. Apa sajakah tantangan dalam mengembangkan sistem dalam perusahaan dan bagaimana cara mengatasinya?
Oke, siap. Jadi tantangannya dalam melakukan analisis sistem ya, khususnya dalam suatu perusahaan, itu yang pertama adalah kita harus tahu dulu tadi itu keterlibatan dari masing-masing pemangku kepentingannya. Jadi gitu. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi siapa saja nih orang-orang yang terlibat dalam misalnya agroindustri kopi ya, kita nggak tahu siapa saja yang terlibat dalam agroindustri kopi, otomatis gambaran umum secara keseluruhan agroindustri kopi tidak bisa kita rinci dengan baik, sehingga sistemnya tidak utuh. Nah, otomatis pada saat kita ingin mengembangkan sistem, ada salah satu elemen atau ada salah satu komponen yang tidak dilibatkan, sehingga pengembangannya tidak bisa lebih optimal. Seperti itu untuk tantangan. Dan bagaimana supaya nanti bisa kita lebih maksimal, itu tadi kita paling tidak mengetahui komponen-komponen yang ada pada sistem, semuanya bisa kita analisis, kebutuhannya apa, kemudian permasalahannya apa. Baru nanti kita bisa merumuskan baik dari strategi, merumuskan bagaimana cara menyelesaikannya, masalah-masalah tadi, sehingga nanti bisa menemukan bagaimana cara melakukan pemodelan dan juga pengembangan sistem yang tepat untuk agroindustri tersebut. Saya seperti itu. Di sini mungkin kita bisa lakukan diskusi. Di sini sudah saya siapkan beberapa artikel. Silakan nanti dibagi menjadi 2 kelompok ini ya. Kelompok 1 dan juga kelompok 2. Silakan nanti di sini ada artikel. Silakan dianalisis gitu ya. Kebutuhan dan juga pelaku-pelaku pengembangan yang ada pada artikel ini. Nanti masing-masing dari kelompok bisa menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya, apa saja yang sudah didapatkan dari analisis kebutuhan, formulasi permasalahan, dan juga identifikasi sistem yang sudah dirumuskan bersama dengan kelompok. Oke, silakan. Dari diskusi singkat bersama kelompoknya masing-masing. Oke, ada yang bisa menyampaikan dulu dari kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis kebutuhan usaha kecil menengah agroindustri jamu di Surakarta. Analisis sistem pengembangan usaha kecil menengah atau UMKM agroindustri jamu ini melibatkan beberapa stakeholder yang terlibat dalam sistem tersebut. Kunci suksesnya sebuah sistem adalah apabila semua stakeholder yang terlibat dalam sistem memperoleh manfaat dari sistem yang ada. Adapun stakeholder yang terlibat dalam sistem pengembangan UMKM agroindustri jamu meliputi 1. Petani penyedia bahan baku agroindustri jamu. Yang kedua, pelaku UMKM agroindustri jamu. Yang ketiga, lembaga keuangan. Yang keempat, pemerintah daerah. Yang kelima, agen jamu. Yang keenam, konsumen jamu. Ketujuh, industri jamu. Dan yang terakhir, masyarakat sekitar. Kemudian analisis kebutuhan pada masing-masing stakeholder pengembangan UMKM agroindustri jamu di Surakarta, yaitu yang pertama petani bahan baku jamu, kebutuhan peningkatan pendapatan, bimbingan teknis atau teknologi, bantuan modal dan jaminan pasar. Yang kedua, pelaku UKM jamu, kebutuhan keuntungan yang layak, kemudahan modal usaha, keamanan berusaha atau kepastian usaha. Yang ketiga, lembaga keuangan, kebutuhannya berupa kelayakan usaha, resiko usaha yang rendah, pengembalian kredit lancar. Kemudian yang keempat, Pemda, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, agen jamu, tersedianya alternatif obat, keamanan produk, kemudahan memperoleh produk, harga produk jamu yang murah. Kemudian industri jamu, iklim usaha yang baik, kemudian keuntungan yang layak dan jaminan atau kepastian
kepastian usaha. Yang terakhir yaitu masyarakat, kesempatan kerja, kelestarian lingkungan terjaga, peningkatan sarana prasarana, dan lingkungan sosial budaya terjaga. Kemudian dalam analisis sistem pengembangan UKM agroindustri jamu di Surakarta ini, permasalahan yang timbul dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya modal. Yang kedua, sumber daya manusia yang relatif berkemampuan rendah. Yang ketiga, sistem manajemen informasi yang masih belum bagus. Yang keempat, kemitraan antara industri jamu dengan UKM jamu tidak dapat berjalan. Yang kelima, koordinasi institusi pemerintah yang kurang bagus. Yang keenam, orientasi program lebih bersifat jangka pendek dan kurang memperhatikan. Yang ketujuh, persepsi konsumen terhadap produk jamu masih kurang bagus. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan di kelompok kedua. Hasil diskusinya silakan disampaikan. Baik, saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kami. Kebutuhan pelaku dalam sistem pengembangan agroindustri nilam terdapat 7 pelaku, antara lain petani nilam, agroindustri hulu, agroindustri hilir minyak, pedagang pengumpul, eksportir, pemerintah, dan lembaga pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis pendekatan sistem dan brainstorming dan kajian pustaka, permasalahan pengembangan agroindustri nilam adalah yang pertama, tingkat produksi berfluktuasi dikarenakan pasokan ternak tidak kontinu. Yang kedua, mutu ternak cenderung rendah sehingga rendemen dan kadar yang dihasilkan juga rendah, yang mengakibatkan rendahnya harga di pasar internasional. Yang keempat, keterbatasan penguasaan dan implementasi teknologi budidaya dan penyulingan. Yang kelima, kelangsungan usaha perdagangan atau pengumpul dan eksportir sangat ditentukan oleh kesinambungan produksi dan mutu ternak serta minyak nilam yang dihasilkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dari tugas maupun materi yang sudah kita bahas pada sore hari ini, atau sudah cukup? Sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau begitu untuk mengakhiri kuliah pada sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.